Baiklah, hari ini cukup larut. Istirahat dulu. Saya masih perlu memperbaiki pil obat besok. Pada saat itu, saya akan membutuhkan perlindungan Anda berdua. Agak merepotkan jika ada aktivitas yang dibuat yang menyebabkan saya terganggu. Xiao Yan berdiskusi sedikit, meregangkan pinggangnya yang malas, dan segera berdiri. Akhirnya, dia berjalan ke sebuah ruangan. Dokter peri kecil dan Xian berhenti sejenak setelah mendengarnya sebelum mereka akhirnya menemukan kamar mereka sendiri untuk beristirahat. Lapisan suasana gelap menutupi ruang kategori langit agak jauh dari kelompok Xiao Yan sementara mereka semua pergi ke kamar mereka untuk beristirahat. Beberapa sosok manusia duduk di dalam ruangan ini dengan lelaki tua berambut merah paling menarik perhatian. Mengejutkan tetua pertama dari lembah api iblis yang dilihat Xiao Yan siang hari. Ada beberapa pria tua dengan kekuatan luar biasa duduk di sampingnya. Mereka kemungkinan adalah tetua lembah api iblis. Beberapa orang ini memiliki posisi yang sangat tinggi dalam lembah api iblis. Selain penatua pertama, yang duduk di kursi, orang-orang yang tersisa semuanya berdiri dengan tangan di belakang punggung pada saat ini. Sosok manusia yang terbungkus jubah abu-abu diam-diam duduk di depan mereka. Tuan, menurut apa yang saya tahu, kota Kaisar Hitam telah menarik cukup banyak faksi lama yang mapan dalam wilayah sudut hitam. Selain itu, orang-orang yang memimpin kelompok mereka semuanya adalah ahli terkenal di wilayah sudut hitam. Tampaknya mereka juga tertarik untuk memiliki air liur transformasi tubuh bodhisattva dengan cara apapun. Penatua pertama Fang Yan berambut merah merajut alisnya dan berbicara dengan suara yang agak hormat kepada orang berjubah abu-abu di depannya. Kepala suku telah berkata bahwa kita harus memperoleh air liur transformasi tubuh bodhisattva dengan cara apapun. Karena itu, kami akan membunuh siapa saja yang berani menghalangi kami. Tatapan tajam perlahan melesat dari kegelapan di bawah jubah abu-abu. Suara mendesis yang menyebabkan tubuh seseorang merasakan hawa dingin perlahan bergema di dalam ruangan. Tuan, Anda dapat yakin bahwa lembah api iblis kami telah mengirimkan hampir semua elit kami untuk air liur transformasi tubuh bodhisattva. Selain kelompok tetua keempat, yang masih belum tiba, sisanya sudah diatur dengan tepat. Fang Yan berbicara dengan suara yang dalam. Iya. Namun, Tuan, saya telah mendengar bahwa Gerbang Xiao dan Akademi Jianan telah mengirimkan para ahli selama ini. Kedua faksi adalah musuh dengan lembah api iblis kami. Jika memungkinkan, kami mungkin perlu meminta Pak untuk bertindak dan menangkap semuanya. Fang Yan ragu-ragu sejenak sebelum berbicara perlahan. Gerbang Xiao, Akademi Jianannya. Tawa pelan yang menyebabkan rambut seseorang berdiri tiba-tiba keluar dari jubah abu-abu ketika dia mendengar dua nama ini. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi tawa serak buas, tenang, tidak ada yang akan lolos. Fang Yan tersenyum saat mendengar ini. Ia langsung mengerutkan keningnya dan berkata, sepertinya daya tarik air liur transformasi tubuh bodhisattva memang sangat besar. Namun, saya tidak mengerti mengapa sekte Kaisar Hitam akan mengambil harta karun semacam ini untuk dijual. Jika hal ini berkaitan dengan hati bodhisattva, mengapa mereka tidak membiarkannya sendiri? Bukan karena mereka tidak pernah berpikir untuk mencarinya sendiri. Mereka hanya tidak memiliki kemampuan itu. Meskipun air liur transformasi tubuh bodhisattva dan hati bodhisattva memiliki hubungan, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk menemukan hubungan ini. Pada saat seperti itu, mereka mungkin dapat menukar sesuatu yang berguna jika mereka membawanya ke pelelangan. Selain itu, siapa yang tahu apakah orang-orang itu punya rencana lain? Orang berjubah abu-abu dengan dingin tertawa. Fang Yan mengangguk setelah mendengar ini. Dia tertawa, Pak benar-benar berpengalaman. Saya ingin tahu apakah hati bodhisattva itu benar-benar terkait dengan seorang elit Dou Sheng. Ada beberapa hal yang sebaiknya tetap diabaikan. Mengetahui lebih banyak malah mungkin lebih berbahaya. Jubah abu-abu bergerak sedikit saat benang aura ilusi yang disertai dengan suara sedingin es melayang keluar. Keringat dingin mulai merembes keluar dari dahi Fang Yan saat mendengar ini. Dia buru-buru menganggukkan kepalanya. Dia merasa agak takut pada orang temperamental ini di dalam hatinya. Karena ini kasusnya, saya tidak akan mengganggu Pak.
Saya akan lebih memperhatikan setiap berita tentang air liur transformasi tubuh Bodhisattva dan akan memberitahu Tuan jika saya mengetahuinya. Fang Yan berdiri dan berbicara dengan hormat kepada orang berjubah abu-abu itu. Aye, kamu juga harus pergi dan menyelidiki ahli mana yang datang. Tidak perlu memperhatikan elit Dou Huang. Setan tua Dou Zong itu adalah yang paling merepotkan. Saya pikir mereka tidak yakin tentang apakah air liur transformasi tubuh Bodhisattva yang dirumorkan ini, tetapi hanya kata-kata, Dou Sheng, saja sudah cukup untuk membuat mereka keluar. Orang berjubah abu-abu itu perlahan berbicara. Iya. Fang Yan dengan hormat menjawab. Dia melambaikan tangannya dan memimpin beberapa sesepuh saat mereka meninggalkan ruangan dengan tertib. Setelah itu, mereka dengan lembut menutup pintu. Ruangan itu sekali lagi menjadi sunyi setelah beberapa orang pergi. Orang berjubah abu-abu itu dengan tenang duduk di kursi. Tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Ini berlanjut beberapa saat sebelum suara gumaman rendah dikeluarkan. Mengapa punggung yang saya lihat hari ini memiliki aroma yang agak familiar? Jangan bilang kalau aku pernah bertemu dengannya sebelumnya. Jubah abu-abu dengan lembut bergerak saat gumaman itu terdengar. Sebuah tangan terulur dan meraih cangkir teh. Ketika hendak melakukan kontak dengan cangkir teh, sebuah cahaya muncul di tangannya, membuatnya tampak agak aneh dan ilusi. Ketika sinar pertama sinar matahari pagi muncul keesokan harinya, kota Kaisar Hitam, yang tadinya sunyi untuk malam, sekali lagi menjadi berisik. Tak terhitung banyaknya orang mulai berkumpul di kota ini dari luar. Pengaruh dan daya tarik yang telah diciptakan dari lelang skala besar yang diadakan oleh Sekte Kaisar Hitam tahun ini dapat dianggap yang terbesar dalam wilayah sudut hitam dalam 1 abad. Promosi oleh Sekte Kaisar Hitam dan misteri air liur transformasi tubuh Bodhisattva menyebabkan beberapa orang yang sangat kuat, yang sudah lama tidak menunjukkan wajah mereka di wilayah sudut hitam, membuat pengecualian dan meninggalkan retret mereka. Tujuan mereka secara alami adalah kota Kaisar Hitam, yang saat ini telah menjadi fokus perhatian dalam kota sudut hitam. Beberapa orang dengan indera yang tajam samar-samar merasakan perasaan tenang sebelum badai yang diam-diam muncul di dalam kota Kaisar Hitam dengan begitu banyak ahli yang saat ini berkumpul. Kali ini, sepertinya kota Black Corner akan meletus menjadi pertempuran besar yang menggetarkan jiwa yang belum pernah terlihat dalam 100 tahun terakhir. Xiao Yan, yang duduk bersila di tempat tidur perlahan membuka matanya saat sinar matahari pagi memancar masuk setelah 1 malam penyembuhan, kondisinya sudah mencapai puncaknya. Dou Qi mengalir seperti aliran gunung dan perasaan kekuatan menutupi anggota tubuhnya. Seolah-olah tubuhnya akan berubah menjadi mesin berbentuk manusia selama itu bergerak, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Xiao Yan melompat dari tempat tidur dan perlahan keluar dari kamarnya. Dia melihat bahwa dokter peri kecil dan Zian sudah menunggu di ruang tamu. Kapan Anda akan mulai memunikan pil? Dokter peri kecil dapat merasakan sirkulasi yang kuat dari Dou Qi di tubuh Xiao Yan saat yang terakhir muncul. Dia secara alami tahu bahwa Xiao Yan telah pulih sepanjang malam untuk memperbaiki pil hari ini. Saya akan mulai sekarang. Kalian berdua harus membantu melindungiku. Jangan biarkan siapapun menggangguku. Pil obat yang akan saya saring kali ini tidak biasa. Kemungkinan keributan yang cukup besar akan tercipta saat pil terbentuk. Ada banyak ahli di pavilion Kaisar Hitam ini dan sepertinya sulit untuk menyembunyikan semuanya sepenuhnya. Xiao Yan berbicara dengan ekspresi yang agak serius. Iya. Dokter peri kecil mengangguk sedikit saat melihat ekspresi Xiao Yan. Xiao Yan secara acak mencuci dirinya sendiri setelah memberikan beberapa instruksi. Dia baru saja memasuki ruangan ketika suara ketukan muncul dari pintu. Kelompok Xiao Yan terkejut saat mendengar ketukan itu. Mereka segera merajut alis. Mereka tidak akrab dengan yang lain di pavilion Kaisar Hitam ini. Siapa yang akan datang dan menemukan mereka saat ini? Xiao Yan perlahan berjalan ke depan sambil membawa keraguan. Dia perlahan membuka pintu, hanya untuk melihat orang berpakaian putih berdiri dengan angkuh di pintu masuk. Sebenarnya pemimpin sekte junior dari sekte Kaisar Hitam, Moya. Senyuman melonjak di wajah Moya saat dia melihat Xiao Yan membuka pintu. Dia segera menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan dengan sopan dan berkata, "Saudara Yan Xiao,
Saya benar-benar minta maaf karena telah campur tangan kemarin. Untuk mengungkapkan penyesalan saya berencana untuk memimpin Anda bertiga dalam tur keliling kota. Anda bisa memberitahu saya jika ada tempat yang ingin Anda tuju. Ekspresi aneh segera muncul di wajah Xiao Yan saat mendengar ini. Orang ini memang memiliki beberapa pemikiran untuk dokter peri kecil. Dia mungkin mengatakan bahwa dia memimpin mereka bertiga keluar untuk berjalan-jalan, tetapi niat sebenarnya tidak bisa lepas dari perhatian Xiao Yan. Maaf, hari ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia baru saja akan menyuarakan penolakannya ketika sosok kecil yang cantik tiba-tiba bergegas keluar dari belakangnya. Segera, kepalan kecil yang membawa ledakan sonik yang menusuk telinga dengan kejam menghantam Moya. Orang yang tiba-tiba berlari keluar secara alami adalah Xian. Namun, Xiao Yan tidak menghentikannya saat melihat ini. Dia sedikit khawatir tentang Moya ini. Orang ini mampu mencapai prestasi seperti itu di usia yang begitu muda. Sepertinya keahliannya tidak lemah dan itu bagus untuk memungkinkan Xian maju dan menguji kemampuannya. Ekspresi Moya berubah sedikit dalam menghadapi serangan mendadak oleh Xian. Tidak ada seorang pun di dalam kelas Dou Huang yang berani secara acak meremehkan kekuatan mengerikan Xian. Dia segera mengambil satu langkah mundur dan meringkuk lengannya. Skill aneh yang mirip kemarin kembali ditampilkan olehnya. Kedua tangannya seperti ikan lele saat mereka dengan lembut menangkap lengan Xian. Setelah itu, kedua tangannya diputar dengan cara yang aneh, membentuk busur misterius. Kekuatan menakutkan di tinju Xian dengan cepat berkurang saat busur diputar. HMPH. Xian yang sudah bersiap, segera mendengus dingin saat merasakan perasaan aneh itu lagi seperti kemarin. Dia sekali lagi mengepalkan tangan kecilnya dengan erat. Cahaya ungu pekat bertahan di lengannya tanpa peduli apapun. Lengannya bergetar, dan tinjunya menghantam cincin aneh yang dibentuk Moya. Moya sangat terkejut saat tinju Xian lolos dari kendalinya. Jari-jarinya menekan tanah dan tubuhnya berubah menjadi sosok ilusi yang dengan cepat muncul kembali. Bang! Tinju terkepal Xian tiba-tiba terbuka sementara sosok Moya dengan cepat mundur. Kekuatan menakutkan yang tersisa di tinjunya segera lepas dari tangannya dengan cara yang aneh. Akhirnya, itu menggerogoti udara dan menekan udara menjadi gelembung seukuran bola saat itu dengan keras menabrak tubuh Moya. Bang! Gelembung udara meledak dan suara tajam terdengar. Kaki Moya diseret ke tanah saat dia mengambil lebih dari 10 langkah cepat mundur. Baru saat itulah dia dengan paksa menghentikan tubuhnya. Namun, pakaian putihnya yang rapi sudah compang-camping saat ini. Xiao Yan menyipitkan matanya. Sebagai pengamat, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa lapisan riak energi kecil secara aneh muncul di kulitnya tepat saat gelembung udara tak terlihat menghantam Moya. Lapisan riak energi inilah yang menelan sebagian besar kekuatan gelembung udara. Jika tidak, dipukul oleh tinju Xian tidak akan menjadi masalah yang akan berakhir hanya dengan pakaiannya yang compang-camping. Xian, kembali! Xiao Yan dengan lembut berteriak. Dia menghentikan Xian sambil menangis. Baru kemudian yang terakhir menjilat mulut kecilnya, karena tidak cukup berkelahi. Dia dengan dingin memelototi Moya yang agak jelek sebelum masuk ke kamar. Setelah pukulan sebelumnya, kebencian yang dia derita sebelumnya telah benar-benar lenyap. Meskipun teknik pengurangan kekuatan Moya misterius, itu jelas tidak dapat sepenuhnya menghilangkan kekuatannya. Hihi, pemimpin sekte junior, anak ini nakal dan belum dewasa. Kami telah menyinggung perasaanmu. Xiao Yan tersenyum dan melirik Moya. Tanpa menunggu jawaban dari pihak lain setelah berbicara, dia melanjutkan, saya masih memiliki urusan lain yang harus saya tangani hari ini dan tidak bisa keluar. Kami akan meminta pemimpin sekte junior untuk membawa kami berkeliling jika ada kesempatan di masa depan. Xiao Yan mundur ke kamarnya setelah berbicara. Setelah itu, dia menutup pintu dengan erat di hadapan ekspresi hijau Moya. Ekspresi Moya jelek saat dia menatap pintu yang tertutup rapat di luar. Dia tidak berharap bahwa dia akan dipukuli dengan buruk hari ini. Tidak hanya dia gagal bertemu dengan dokter peri kecil, tetapi dia diubah menjadi keadaan yang menyedihkan oleh gadis kecil dengan kekuatan yang kejam. Yan Xiao, ya. Baiklah, tuan muda ini akan mengingatnya. Moya mengatupkan giginya dan mengutuk dalam hatinya.
Dia dengan kasar mengayunkan lengan bajunya, membalikkan tubuhnya dan pergi dengan ekspresi gelap dan serius. Di dalam ruangan, Xiao Yan mengingat wajah hijau Moya dan tanpa sadar tersenyum kecil. Dia tidak pernah memiliki kesan yang baik tentang orang ini. Dengan menggunakan tangan Xian untuk memberinya pelajaran hari ini, dia bisa dianggap telah melampiaskan amarahnya. Semoga orang ini tidak datang dan mencari masalah. Jika tidak, setelah semua ini selesai, kalian berdua harus tinggal di kamar hari ini dan mengabaikan siapapun. Tidak perlu berbelas kasihan jika benar-benar ada seseorang yang mendobrak pintu untuk masuk. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas dan berbicara dengan suara yang dalam. Tenang, tidak akan ada orang yang akan mengganggumu. Dokter peri kecil tersenyum tipis saat dia menjawab. Xiao Yan mengangguk samar. Dia sekali lagi memberitahu mereka beberapa hal lagi sebelum berbalik dan memasuki ruang rahasia. Setelah itu, pintu yang berat itu ditutup dengan suara retak. Itu membawa gelombang debu karena perlahan menutup. Dokter peri kecil menoleh setelah melihat Xiao Yan memasuki ruang rahasia. Dia memandang Xian yang diam-diam tertawa dengan tangan menutupi mulut kecilnya saat dia sedikit tersenyum. Dia dengan lembut berkata, "Sudahkah kamu menggunakan barang yang kuberikan padamu?" "Ya, saya menggunakan kekuatan tersembunyi untuk mengirimkan benda itu ke tubuhnya saat kita bertukar pukulan sebelumnya." Xian tertawa. "Itu bagus. Segalanya akan baik-baik saja jika orang ini bijaksana. Jika dia benar-benar menggunakan beberapa taktik, saya akan membiarkan dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian." Sudut mulut dokter peri kecil perlahan terangkat menjadi sedikit melengkung. Suaranya lembut dan lembut tapi mengandung rasa dingin. Jika Moya yang menyedihkan itu mengetahui bahwa dia telah diracuni secara diam-diam tanpa alasan setelah hanya mencoba mendekati dokter peri kecil, kemungkinan dia tanpa sengaja akan memuntahkan seteguk darah. Xiao Yan duduk bersila di atas ranjang batu di dalam ruang rahasia. Ada sekitar 10 lebih wadah giok ditempatkan di depannya. Wadah batu giok memancarkan aroma obat yang kaya. Sekali melihat dan orang dapat mengatakan bahwa itu bukanlah benda biasa. Bahan obat ini adalah yang ditemukan oleh kelompok Xiao Yan di hutan pegunungan selama setengah tahun perjalanan mereka. Mereka adalah barang yang sangat langka dan nilainya tidak akan lebih rendah dari 3 bahan obat terakhir yang dibeli Xiao Yan di rumah 1000 obat. Pil obat yang ingin disempurnakan Xiao Yan kali ini diberi nama Zong Breaking Pill. Pil obat semacam ini bisa dianggap kelas atas di antara pil obat tingkat 6. Efeknya dapat menyebabkan banyak ahli di puncak kelas Do Huang menginginkannya. Pil obat ini tidak memiliki efek meningkatkan kekuatan seseorang. Namun, itu mampu memungkinkan seorang ahli di puncak kelas Do Huang memiliki tingkat keberhasilan 10% lebih besar saat maju ke Do Zong. Selain itu menjamin bahwa orang yang mengkonsumsinya akan dapat menstabilkan kekuatannya sebelum dia mencoba menerobos ke kelas Do Zong. Bahkan jika usahanya gagal, tidak akan ada situasi di mana levelnya turun. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tingkat keberhasilan seorang Do Huang mencoba untuk maju ke Do Zong cukup rendah. Selain itu, ada risiko yang sangat besar. Setelah upaya menerobos gagal, riak Do Uki di dalam tubuh seseorang mungkin terlalu kuat jika orang itu tidak berhati-hati. Ini akan menghasilkan hal yang paling tragis, penurunan level seseorang. Ini adalah hal yang menyebabkan hampir setiap ahli di puncak kelas Do Huang menjadi sangat takut. Pada level mereka perlu menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk berlatih kembali jika kekuatan mereka menurun bahkan sedikit. Tidak diragukan lagi ini adalah hal yang paling menakutkan bagi mereka. Oleh karena itu, Zong Breaking Pill memiliki daya tarik yang fatal bagi Do Huang. Meskipun 10% itu mungkin tampak sangat rendah, 10% ini cukup untuk menyebabkan ahli Do Huang yang tak terhitung jumlahnya mengorbankan banyak hal untuk mendapatkannya. Pil pemecah Zong ini akan menjadi salah satu kartu teratas Xiao Yan ketika dia mencoba menawar air liur transformasi tubuh Bodhisattva.